Tapi mau cerita dulu dari awal, apa sih yang bikin Mas Rudi itu tertarik masuk SMM dan menganggap SMM sebagai kiblat? Kiblatnya seorang kecemania punya murai batu tuh nggak afdol kalau orang tamunya nggak ada kalau punya SMM sama sekali. Apa sih, Mas? Ya, ini cerita perjalanan saya berawal. Saya datang ke SMM itu 19 Februari 2023. Saya datang ke SMM bermodal tidak punya guru. Saya satu bermodal nekat, sudah saya. Dan saya tidak tahu SMM itu seperti apa, buta pertama itu. Setelah saya datang di lombanya pertama kali itu SMM Fit Gagak Sakti yang di Karangpilang ini. Saya datang, saya lihat ini lomba ini bukan sekedar lomba, ini memang benar-benar lomba. Jadi ibaratnya saya datang ke sana, datang ke tempat itu auranya sudah beda. Itu yang bikin saya terkesan. Saya lomba mungkin ternyata gini ya saya ini. Dari pertama kalau yang dulu itu juri fair play. Jadi memang tidak ada, maksudnya juri itu tidak ada yang nengok kanan kiri lah, intinya dia itu memang melihat kualitas burung di lapangan itu. Awal mula saya datang itu, dan saya juga nggak sengaja dan nggak kebayang bisa juara. Ini awal mula saya, piala pertama saya SMM ya ini. Awalnya ini juara 1 murai batu Kajisa. Ini sesi kaji saya SMM Fit Gagak Sakti. Tempatnya di Surabaya tanggal 19 Februari 2023. Awal punya burung tapi bisa lomba trofi. Ceritanya gimana? Strategi mainnya gimana? Ya awalnya di Solo ceritanya itu iseng ini. Kan iseng, ada lomba, ada yang nawari ke saya, ada yang maksudnya mau ikut lomba nggak, di mana, di SMM boleh ya, berapa aja, ada tiap tahun ini gurunya bisa nanti dicarikan, bilangnya gitu, jadi nggak apa-apa. Nah, awal nekat biasa, spontan beli dan nggak tahu gurunya pakai guru yang mana. Pada hari ya itu gurunya itu yang mungkin waktu kemarin saya bisa dapat trofi ini ya, ada faktor hoki juga ada, itu faktor luck juga ada gitu. Lanjut ke event berikutnya bagaimana? Event keduanya kalau nggak salah SMM Fit SKM gitu. Event keduanya itu yang kalau nggak salah yang SMM itu ada kacer kalau itu, lomba kacer tapi hadiahnya ada mobil itu. Event ketiganya itu anniversary. Nah, itu dari situ tuh udah mulai saya ibaratnya saya kalah terus gitu. Dari situ event kedua, event ketiga, event keempat, kelima ya sampai coba terus SMM itu ke Arafat gitu. Dari situ saya mulai ibaratnya kalah terus saya punya pikiran, masuk saya bakal terus di sini. Saya udah putus asa. Ya namanya saya ini bukannya sombong, saya memang didikan orang tua saya itu dari kecil memang petarung gitu. Petarung dan nyemplung di SM ini ada penasarannya juga gitu loh. Kok kalah terus ya? Tagihan. Memang ada campur tangan yang maha kuasa mungkin ya. Saya dipertemukan sama orang SMM waktu di Prasasti itu. Terus saya kemudian ditawarin lah guru namanya siapa, Bombardir itu. Ditawarin, saya pantau di Kopdar juara 1. Akhirnya saya beli tesnya. Nah, yang namanya murai batu Bombardir ini guru yang angkat sama saya di SMM. Sampai trofinya numpuk gitu.
Mas, anniversary tahun lalu itu sempat dapat mobil. Sensasinya lagi anak yang dapat mobil atau tahun pertama ini? Jujur ya bilang ya, ini bisa dilihat piagam anniversary saya juara 1. Piala saya nggak pegang, saya cuma pegang piagamnya aja. Cuman sensasi yang paling bangga sekali saya ini, paling bangga ini paling bangga sama ini. Bangga sih, paling bangga sih ini. Nangis saya. Pertama saya datang ke SM buta, tapi bisa juara ya ini. Nangis saya dalam hati, saya sampai lari ke panggung sampai nangis loh, sampai badan menetes air mata itu. Kalau orang jauh bilang menetes sendiri lah. Ya ini paling bangga saya ini. Pakai burungnya orang lain, ibaratnya burung yang nggak punya nama di SNM tapi bisa naik panggung. Nangis saya. Justru ini yang paling berharga ya. Ini trofi yang tidak disangka-sangka. Itu ceritanya. Terlintas di mimpi pun enggak? Kalau mimpi nggak ada, cuman pas hari Sabtunya itu saya nggak tahu burung juara 1 gitu. Pas hari Sabtunya itu, masa besoknya juara 1. Cuman saya tidak terlintas di kepala saya harus juara, nggak juara, saya baru pertama. Cuman nggak nyangka kalau saya pulang buat ini. Saya orang awam, ibarat orang pertama itu loh. Orang pertama main murai langsung kasih hadiah ini, kasih piala ini. Suruh bangga saya. Trofi ini melebihi dari yang tidak kamu. Jujur saya bilang sekarang. Mas, Ya. habis berat tidak beli burung ini? Kalau beli burung, kalau dihitung ya Mas ya, kalau angka sudah miliaran. Kalau gitu, tiketnya juga udah miliaran. Yang mungkin bisa beli rumah 1, mobil BMW 1, Mercy 1, yang AM. Perjuangan saya dimulai Pak. Lebih hobi. Jadi kalau saya lihat, kalau hobi itu tidak bisa dinilai dengan nilai harganya. Kamu mau uang berapapun, miliaran, triliunan, buat hobi ya pasti dikeluarin semua. Gitu. Pasti kamu keluarin, karena hobi tadi. Hobi tidak bisa dinilai dengan uang. Memang betul. Mas merasakan sensasi pertarungan burung-burung di lomba. Sedulurannya bagaimana dengan teman-teman lain? Kalau masalah seduluran, kalau memang di awal itu memang seduluran memang orang-orang burung ini ya, memang dulu itu pertama SM memang ikatannya kuat di kan. Nah, yang kesini ya kalau saya lihat sih sudah mulai kekuatan sedulurannya sudah mulai melemah. Kalau untuk yang sekarang ini, memang kalau Jawa kalau saya lihat memang itu sulit banget seduluran. Ada panas. Memang jadi panutan lah dulu. Apa seduluran mereka ini benar. Kapan sih diangkat jadi member Mas? Kalau nggak salah tanggal 23 Februari tahun 2024. Mas itu orangnya kenapa selalu mengingat tanggal-tanggal dari itu? Itu momen sejarah. Makanya kan sejarah itu tidak bisa dilupakan. Momen kita dalam hidup, kita melakukan sesuatu, momen lah. Saya mesti ingat tanggal. Saya gabung datang pertama kali ke SM tanggal berapa. Saya pertama kali diangkat jadi member, saya ingat. Itu memang momen sejarah saya dalam hidup gitu loh. Momen-momen saya gitu. Harus saya ingat. Gitu. Termasuk sekarang. Apa yang membuat
Masa nggak tidak terprovokasi atau apa ya buat nggak nyaman di SNM itu apa sih sebenarnya yang mungkin bukan jadi bahan pertanyaan teman-teman lain. Kalau sebenarnya saya nggak ada ibaratnya paksaan provokasi ya enggak. Memang dari niat saya sendiri, niat dari hati saya sendiri, saya ingin tinggal di sini. Tapi dengan cara baik-baik, saya mengundurkan dengan alasan saya tidak mau mempunyai musuh. Gitu. Saya mengundurkan diri dengan baik-baik. Ibarat saya netral lah. Tidak ada yang saya harus ini nuntut ini enggak. Saya tidak punya ke arah situ enggak. Buat pelajaran kecumaan yang lain, untuk istri kecumaan yang lain, untuk SNM saat ini apa sih yang bisa membekas di hati Mas Budi? Ya, membekas ini tadi itu ibaratnya perjuangan ya. Kemana itu kita harus ibaratnya kan gini, usaha tidak mengkhianati hasil itu benar. Poin itu memang harus ya, poin yang tertanam di otak saya, usaha tidak mengkhianati hasil itu memang nyata. Selama kamu mau, ibaratnya kamu mau berjuang, kamu mau berusaha, pasti ada hasil. Itu motivasi diri saya. Karena saya memang dididik oleh orang tua saya itu rupanya memang petarung. Ya harus di masyarakat ini saya itu harus bisa berjuang sendiri. Tanpa ada embel-embel yang lain itu tidak ada. Jadi memang saya dididik dari kecil, orang tua yang membina saya, kamu tuh ibaratnya kamu laki-laki, kamu harus nanti kamu besar, kamu punya keluarga, kamu menafkahi anak-anak dan istrimu. Itu memang benar. Jadi jiwa yang ditanamkan oleh orang tua saya, petarung memang petarung. Kamu harus bisa membanggakan diri kamu sendiri, dan kamu harus bisa membanggakan di mata masyarakat. Mas Budi, pertanyaan terakhir nih, siapa sih yang orang yang membuat motivasi, yang membuat bertahan masuk di SNM masih bertahan selama dan lagi, dan pesan apa yang ditinggalkan untuk SNM? Yang saya bertahan ya dari diri sendiri, dari diri saya sendiri bertahan. Cuman namanya manusia ya Mas ya, manusia itu ada batas kesabarannya sendiri-sendiri. Ya berhubung kemarin saya sudah nggak, kesabaran saya udah ya ibaratnya udah habis lah. Bukan masalah saya ini apa mau ke ranah yang kurang enak, enggak. Maksudnya saya intinya sudah nggak nyaman lagi lah. Dalam arti nyaman ya, dalam arti bukan masalah pengurusan ya, mungkin waktu saya di SM ya paling ya jadi member ikut lomba ya, cuman mungkin ya sudah diatur sedang kurang kayak gini loh, yang sama yang di atas gitu loh. Dan ya saya kemarin mengundur diri ya dengan baik-baik gitu. Dan tidak ada, maksudnya tidak ada tujuan apapun gitu. Tidak kecewa? Kecewa ada, tapi ya sedikit Mas. Cuman ya namanya manusia, kita harus ikhlas dan legowo. Memang sudah pilihan saya harus ibaratnya harus mengundurkan diri tanpa ada paksaan dari siapapun. Memang saya dari hati saya sendiri. Selanjutnya pindah kiblat mana lagi? Kalau kiblat ya banyak lah di Pulau Jawa, kiblat banyak ya, ada Viking, ada Masterpiece, ya kan? Banyak kiblat sebenarnya itu, ada PBI, ya kan? Tapi bukan kembali ke selera asal kan? Apa? Bukan kembali ke selera asal kan? Enggak. Ya sekarang muncul lagi baru ya kan, SMR, ya kan? Ya semuanya saya rangkul semua, tanpa ada tendensi apapun ya. Memang saya awalnya memang berjalannya saya itu ingin ikut lomba gitu. Saya mencari lomba murah yang sesungguhnya, yang fair play gitu. Itu aja sebenarnya saya. Pertanyaan terakhir Mas, target terakhir Mas Rudi Boloser di dunia kecuman ini ada nggak sih? Saya harus bikin ikan, target harus dapat trofi, kemudian dapat nama ini. Punya nggak sih
end of game-nya Mas Rudi di dunia itu semuanya pengen jadi apa sih? Atau pengen punya momen seperti apa sih? Ya, saya punya momen itu ya bisa dikenang sama orang bahwa oh Bulldozer dulu ya pemain moral top, walaupun nanti saya sudah tidak punya burung dulu. Setidaknya nama Bulldozer single fighter tim Surabaya ini dikenang di dunia Kicomania sama orang-orang perguruan. Kayaknya itu aja, ya adalah Sampai menangis di bangunnya. sampai menangis. Ini bukti ini lebih berharga daripada yang nangis ya, bermodalkan tangan kosong. Oke, closing Grip. Thank you Mas Rudi. Terima kasih Mas.